sini tidak akan saya minta untuk mimpi, jangan khawatir. Hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi kalau disuruh baris, mending cepat baris, kemudian mulai selesai. Kalau saya suruh kalian mimpi, ambil dulu, bisa tahu kemampuan kalian seperti apa. Makanya cukup baris saja, biarkan selesai. Oke ya. Oh nonton. Ya, untuk jenengan. Langsung. Ceramah saja. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Nasta'in ala umuri tijawati wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Asmanto selaku Habis bagi narasumber untuk kegiatan Jumat Tarawih pada tanggal 23. 2 Februari 2024 yang saya sekali dan saya berikan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kendal yang pada pagi hari ini mau melaksanakan kegiatan Jumat Tarawih di SMK Negeri 3 Kendal. Salawat serta salam tidak lupa kita Sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara Jumat Tarawih pada pagi ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu Wailul Hasanah atau pesan mulia dari Bapak kita Eko Asmanto. Kemudian nanti acara yang terakhir adalah untuk acara yang kedua, monggo Pak Eko Asmanto kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, keimanan dan keislaman kita. Yang kedua, terima kasih sekali kepada Bapak Ustadz Mustafa, Bapak pembimbing dan guru agama yang sudah hadir, kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia. Pagi ini Bapak tidak akan banyak memberikan video seperti yang durasinya 19 menit lebih ya yang di kelas. Ini 1 menit 36 detik. Jadi tolong konsentrasi ke video nanti. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu pesan Nabi kita. Ada pesan beliau adalah innama bu'itsu liuttamima makarimal akhlak. Nah, silakan angkat tangan. Siapa yang tahu artinya? Innama bu'itsu liuttamima makarimal akhlak. Yes. Yang tahu silahkan angkat tangan. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Ya, dicoba saja. Salah tidak apa-apa, tidak kena hukuman. Ya, ya, wes. Silakan. Siapa ya? Yang saya kenal, yang saya ngajar ya. Ikrimah mau coba. Silakan, Ikrimah. Siapa lagi? Kemudian Ailsada. Silakan. Afilsa ada Ailsa, ada Afilsa. Yang laki-laki kita coba. Apa artinya innama bu'itsu liuttamima makarimal akhlak? Ini mic-nya kurang stabil ya. Tombolnya
kadang turun sendiri. Silakan. Siapa yang akan mencoba? Troy Erlan, silakan. Troy Erlan, innama bu'itsu liuttamima makarimal akhlak. Yes? Coba aja, tidak apa-apa. Enola. Enola mana? Wes, jajalo yang keras ya. Tanpa melihat HP tentu saja ya. Kalau tidak tahu atau lupa ya, saya ingatkan ya. Innama bu'itsu liuttamima makarimal akhlak, artinya sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, tidak diutus untuk manusia kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Jadi akhlak ini ya harus disempurnakan. Kita sudah berakhlak. Kita mulai ya. Akhlak itu sama dengan etika. Kita mulai dari cara duduk kita masing-masing. Yang laki-laki sudah benar duduk seperti ini. Yang wanita silahkan posisikan sebagaimana ibu guru kita. Ibu guru kita duduknya seperti itu. Oh, kita mencontoh saja cara duduk wanita. Boleh duduk seperti laki-laki, boleh, dengan satu syarat, memakai legging. Makanya saya minta yang saya mengajar itu memakai legging ya. Supaya ketika kita naik motor berkibar-kibar tidak menambah dosa orang yang ada di pinggir jalan. Yes. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum kita tampilkan di layar, saya bertanya, dijawab ya. Siapa yang tidak punya musuh di ruangan ini? Siapa yang tidak punya musuh? Angkat tangan. Berarti punya musuh semua dong. Ya, saya juga punya musuh. Ada dalilnya. Saya bacakan ya. Nanti yang tahu artinya angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini musuh kita itu. Silakan yang tahu artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara komprehensif, integral, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum, sesungguhnya setan itu bagi kalian semua aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kita itu punya musuh, musuhnya setan. Dan setan itu selalu akan menggoda kita, mengajak ke jalan yang tidak benar, jalan dosa. Oke. Tentu saja jangan pernah kita ikuti langkah-langkahnya setan, ya. Kita masuk ke tayangan pertama, itu dua pesan Bapak dari pesan Rasulullah dan pesannya Allah ya. Pesan Rasulullah menyempurnakan akhlak, pesannya Allah kita ternyata punya musuh. Musuhnya setan laknatullah alaih. Kita perhatikan gambar yang akan kita tayangkan sebelum videonya ya. Ini percaya tidak kalau ini adalah foto Bapak ketika muda? Tidak, memang itu bukan ya. Kalau itu foto Bapak pasti tidak di sini ya. Bapak sudah jadi artis internasional ya. Sekarang silahkan kira-kira kalau gayanya seperti itu, karakternya seperti apa? Dia sedang marah atau tersenyum itu? Tersenyum. Tentu dia orang yang ya. Kemudian apa lagi? Orang yang sopan, orang yang berbakti kepada orang tuanya, itu yang penting ya. Tetapi
Gambar ini Bapak hasilkan dari screenshot sebuah video. Videonya itu akan kita tonton 1-2 menit lagi. Dan ini live video rekaman ketika anak ini diwawancarai dengan reporter televisi bersama ibunya, ya. Anak ini diwawancarai sebuah stasiun televisi secara live, tidak bisa diedit, ya kan? Bersama ibu kandungnya. Kita lihat bersama-sama ya. Anak seperti ini mempunyai karakter seperti apa? Cukup ya? Itu tayangannya. Mudah-mudahan semuanya memperhatikan. Dan ini contoh anak yang salah kita tebak tadi, ya kan? Kita nebaknya seperti apa? Dengan senyumannya, dengan wajahnya yang seperti artis. Ya, mirip lah sedikit dengan Bapak ketika muda ya. Apa? Ternyata kita menebak yang salah. Anak ini adalah anak yang berlawanan dengan yang kita tebak tadi. Ya kan? Bapak sudah sering menjelaskan, minimal kalau kita ingin sukses itu syaratnya minimal 2. Masih ingat? Yang pertama, jangan pernah melawan perintahnya yang maha kuasa. Nek dikon apa wae lakoni wae. Walaupun kita belum tahu manfaatnya. Yang kedua, jangan pernah membuat sedih hati kedua orang tua kita. Minimal syaratnya itu. Walaupun sering saya sampaikan, Bapak sendiri ketika di sekolah SMA dulu bukan ranking pertama ya. Tapi ranking berapa yang sudah tahu? Kedua. Dari mana? Ya, tapi itu rahasia ya. Jangan disampaikan ke yang lain. Ini kita aja yang tahu. Juga larangannya Allah, walaupun kita belum tahu efek negatifnya, jangan pernah dilakukan. Itu ya. Syaratnya sukses ada 2. Tidak melakukan pelanggaran kepada perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian jangan membuat sedih hati kedua orang tua kita. Kalau kita tidak berprestasi, sedih tidak orang tua kita?
Sedih. Apalagi jadi anak seperti ini. Kalau ada di Minangkabau ungkapan alam takambang jadi guru. Siapa yang tahu artinya? Alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita jadikan ibroh, pelajaran. Ini contohnya video ini. Tertipu kita oleh penampilan fisiknya. Ternyata dia mau menendang ibunya. Ini bukan satu-satunya anak yang durhaka ya. Masih banyak di luar sana yang ketika berhadapan dengan orang tuanya bermuka masam, meninggikan suaranya di depan orang tua, tidak mengikuti perintahnya orang tua. Makanya saya selalu meminta kepada anak-anak sekalian untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan ada bukunya itu. Ya, yang saya mengajar ada bukunya. Karena sekali kita melawan kepada Yang Maha Kuasa, pasti kepada orang tuanya lebih berani lagi. Apalagi kepada gurunya. Kandanane angel. Intinya itu. Itu pelajaran pertama. Kita perhatikan lagi. Demonstrasi ini ya namanya. Ada yang tahu ini isinya apa? Tidak tahu ya, karena tidak kelihatan. Nek tahu malah berarti dukun, dan kita tidak boleh menjadi dukun ya. Kita akan buka isinya apa di dalamnya. Yang pertama udah kelihatan, ini adalah obeng. Yang ini adalah kayu. Hampir betul tebakannya. Satu lagi bukan permen, tapi obat saya mas, ya kan? Kebetulan plastiknya ini. Yang ada di dalam ini baru mungkin mas itu betul, instingnya bagus sekali. Saya punya 2 buah, ini bunyinya kopiko, ya kan? Yang satu bunyinya tamarin, tulisannya. Kemudian saya akan melakukan demonstrasi, perhatikan. Yang ini akan saya pukul pakai ini. Perhatikan yang dekat ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hancur. Ada yang mau memakannya? Yakin ini hancur di dalamnya? Yakin. Seberapa besar keyakinannya kalau ini hancur? Saya ulang sekali lagi supaya kelihatan jelas. Akankah ini hancur? Sudah mulai ragu-ragu kan keyakinannya kan? Oke, saya tanya lagi. Apakah di dalamnya isinya permen ini? Yakin? Isinya bukan permen? Terus apa isinya? Kita coba buka supaya keyakinannya terbantahkan ya. Isinya ternyata seperti ini. Uang Rp5.000, ya kan? 2 kali kena tipu oleh penglihatan kita, ya kan? Apalagi yang belakang, ya kan? Isinya uang Rp5.000, ya kan? Yang kedua, perhatikan. Kalau ini apa isinya? Ternyata ini juga menipu kita, tidak ada isinya, kosong. Cukup ya? Dari 2 demonstrasi yang Bapak tampilkan di depan kalian, yang pertama ketika kopiko di penglihatan mata kita dan di pendengaran kita, saya akan membaca tadi, ini kopiko, gitu ya. Tulisannya itu berbunyi itu. Ternyata kita tertipu oleh mata kita dan pendengaran kita. Makanya pesan Bapak ketika nanti Mas dan Mbak sudah masuk ke dunia industri, dunia kerja, jangan sekali-kali hanya mengandalkan mata kita, jangan sekali-kali hanya mengandalkan pendengaran kita. Melihat yang terjadi logikanya memang pecah, tetapi keyakinan kita menjadi ragu setelah saya ulang. Oh ternyata isinya kok tidak seperti permen kopiko yang aslinya. Ya, ingat itu.
Walaupun kita mendengar dari siapapun, cek dulu nama, istilahnya dalam agama namanya tabayun. Tabayun itu cek dan recheck, klarifikasi. Jangan-jangan nanti kita menjatuhkan hukuman, menjustifikasi hanya berdasarkan yang kita lihat, hanya berdasarkan yang kita dengar. Ini fatal sekali. Orang akan terzolimi oleh perilaku kita. Nah, kalau sudah orang terzolimi, balasan Allah itu nyata. Cepat atau lambat Allah akan menurunkan balasannya. Itu yang penting. Yang kedua, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari yang kedua, dari yang kosong ini. Kenapa ini kosong padahal sama-sama saya keluarkan? Kenapa tidak saya isi dengan uang? Karena bisa jadi kita berharap kepada sesuatu sesuai yang kita pikirkan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, oleh karena itu, dalam agama kita dilarang untuk yang namanya ghibah. Apa itu ghibah? Bergunjing. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari siapa? Dari orang lain. Sehingga kita menggunjingkan orang lain. Kita boleh lebih baik, tapi bukan standarnya itu orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Apakah saya sudah lebih baik dari diri saya yang kemarin? Ataukah sama saja? Karena barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, itu orang yang merugi. Kalau lebih buruk, orang yang celaka. Satu-satunya cara kita harus lebih baik hari ini dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan jangan lagi kita tertipu oleh penglihatan kita, oleh penampilan orang lain yang kita saksikan bersama, dan oleh demonstrasi orang lain yang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ini yang nanti adalah AHU atau klarifikasi. Jadi ketika kita dengan apapun informasi, baik itu dan supaya apa kita tidak terjadi